Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semua? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelumnya kita awali dengan berdoa. Maka mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Di sini ibu yang akan memimpin doa pembukanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami di pagi hari ini Kau berikan kesempatan untuk berkumpul di kelas kami ini, yang sebentar lagi kami akan mengawali pelajaran kami. Maka Tuhan hadirlah bersama kami, berkati kami, supaya kami mampu untuk menerima pelajaran dengan baik. Maka Tuhan berkati kami satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan mengawali pelajaran kita. Adapun pelajaran yang akan kita dalami pada pagi hari ini yaitu tentang manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah. Di sini nanti adapun poin-poin yang mau kita pelajari atau yang perlu kita ketahui adalah bahwa manusia sebagai citra Allah itu memiliki keunikan. Manusia sebagai citra Allah itu bersifat luhur, dan manusia sebagai citra Allah itu adalah gambaran atau segambar dengan Allah. Kenapa manusia itu disebut unik? Nah, kenapa? Itu karena manusia itu berbeda lain dari yang lain. Tidak ada satupun yang sama, tersendiri dalam bentuk atau jenisnya. Sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai. Kemudian manusia itu memiliki kekhasan, kekhususan, dan istimewa. Dan kemudian keunikan di dalam manusia itu membuat seseorang sesuatu yang mudah terlihat. Maka baik adanya kalau yang unik itu sifatnya positif, karena semua mata tertuju kepadanya. Mulai dari pola pikir. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pola pikir kita harus dibiasakan berbeda dengan orang lain. Seseorang yang berbeda akan melihat hal-hal di hadapannya dengan sudut pandang yang berbeda. Melakukan sesuatu yang berbeda dalam skala kecil dahulu, misalnya mengemukakan opini kita yang berbeda dengan orang lain. Berani mengambil keputusan untuk tidak hanya menjadi pengikut. Berani mengatakan tidak di saat semua orang mengatakan iya. Namun, sekedar berbeda saja belum cukup. Cari nilai manfaat yang bisa dikembangkan dari perbedaan yang kita buat. Kemudian keunikan itu juga bisa dilihat dari segi fisik, sifat, hobi, dan pengalaman. Kalau dari segi fisik misalnya, ada keunikan dalam diri kita, yaitu misalnya bisa dilihat kita yang tinggi, ada yang pendek. Dari segi sifat misalnya, ada yang memiliki sifat yang baik hati, lemah lembut, dan ada yang sifatnya emosional, bahkan kasar. Kemudian dari hobi misalnya, itu bisa hobi bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman itu dari kepribadian kita, misalnya itu pengalaman kita yang
baik pengalaman kita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, mengapa kita disebut sebagai citra Allah tadi? Dari segi rupa. Dari segi rupa artinya manusia itu adalah serupa atau segambar dengan Allah. Citra atau gambaran yang menunjukkan identitas seseorang dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan baik. Misalnya, tindakan sifat karakter, gambaran, positif, mirip, segambar, dan serupa. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 bahwa dikatakan manusia adalah citra, yaitu dalam pengertian sederhana, manusia dibuat mirip atau menyerupai Allah. Oleh karena itu, hanya manusia yang memiliki martabat pribadi, manusia disebut seseorang bukan sesuatu. Manusia begitu istimewa sehingga Allah memberi sentuhan pribadi ketika menciptakan manusia yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Kemudian selanjutnya, mengapa dikatakan manusia memiliki bermartabat? Yaitu karena manusia itu memiliki status atau berstatus, bergengsi, prestisius, terhormat, dan berkelas. Itulah makanya disebut bermartabat. Maka manusia sebagai makhluk hidup itu disebut dengan homo vivens. Dan manusia mengetahui disebut dengan homo sapiens. Manusia makhluk sesama disebut dengan homo sosialis. Manusia bekerja disebut homo faber. Manusia adalah makhluk badani disebut homo somaticus. Manusia makhluk yang berbicara disebut homo loquens. Manusia merasakan disebut homo sentiens. Manusia mempunyai nilai transendensi disebut dengan homo religiosus. Manusia berkehendak disebut dengan homo volens. Dan selanjutnya di manusia dikatakan luhur itu karena manusia itu mulia, bernilai tinggi, berhubungan dengan sikap dan perilaku. Orang dikatakan berbudi luhur berarti orang yang bersikap atau bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Kodrat luhur manusia tercermin dari 3 kemampuan istimewa yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya, yaitu 1. Akal budi atau daya cipta, yang memampukan manusia untuk menyadari dan mengerti tentang diri sendiri, sesama, alam, dan Tuhan penciptanya. Yang kedua, kebebasan atau karsa. Kemampuan manusia untuk memilih, memutuskan, menentukan, atau bertindak atas caranya sendiri, namun berpedomankan tanggung jawab dan norma aturan bersama. Yang ketiga, hati nurani atau rasa. Kemampuan manusia untuk merasakan dan mengekspresikan. Yang ketiga, roh Allah dalam dirinya. Roh memampukan manusia untuk berelasi dengan Allah Sang Pencipta. Nah, anak-anak ibu, penjelasan ibu mudah-mudahan itu menjadi semakin mengerti martabat kita sebagai manusia citra Allah. Kita semakin memahami arti kita sebagai manusia sebagai citra Allah.
Seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant juga menyebut bahwa bermartabat karena memiliki rasio atau akal budi. Sedangkan dikatakan Mark Murray melihat manusia bermartabat menyadari maksud dari tindakannya. Sedangkan menurut Thomas Aquinas memandang manusia bermartabat karena statusnya sebagai citra Allah yang memiliki similitudo dan imago Dei. Similitudo adalah keluhuran atas makhluk ciptaan yang lain. Imago Dei adalah lebih menunjukkan pada panggilan terdalam untuk bersatu dalam hidup ilahi. Nah, demikianlah penjelasan Ibu. Untuk lebih mendalami materi ini dan untuk lebih memahaminya, nanti ada di sini pertanyaan. Dan itu nanti kalian jawab. Adapun pertanyaannya adalah, apa yang Anda pahami bahwa A. Anda unik, B. Anda citra Allah, C. Anda bermartabat, D. Anda luhur mulia. Kemudian, jelaskan makna manusia sebagai citra Allah menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dilanjutkan dengan Kejadian 2 ayat 7 dan dalam dokumen gereja. Kedua, apa pandangan Thomas Aquino tentang martabat manusia? Yang ketiga, jelaskan 3 kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan ciptaan lain. Yang keempat, apa yang Anda ketahui bahwa manusia adalah Homo somaticus, Homo sentiens, Homo sapiens, Homo religiosus. Inilah sebagai bahan tugas dan sekaligus untuk lebih mendalami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, itulah materi atau penjelasan yang Ibu berikan dan untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan di rumah. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan anak-anak Ibu semakin lebih semangat belajar dan lebih memahami arti dari manusia sebagai citra Allah. Dan untuk menutup pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa kembali. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami ucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami telah selesai belajar. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami pelajari itu menjadi bekal bagi kami dan menjadikan kami menjadi manusia yang lebih bersyukur atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami percaya dan dalam berkat-Mu kami percaya Engkau akan menjadikan kami menjadi manusia yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.